Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur pagi ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kita siap menerima lawatan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau teduhkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Yang
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang kita, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa hati kita pagi hari ini, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala bersama. Pertolongan kita di dalam ibadah yang pertama pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai ibadah kita. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Atas perkenanan Tuhan, kita bisa masuk di minggu ketiga, bulan ketiga di tahun 2019 ini. Bahwa kalau kita masih bisa ada di rumah Tuhan pagi hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dari mimbar Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading, saya juga menyapa seluruh pendengar Radio Agape FM, kepada seluruh pendengar radio DKJ Lubuk Linggau, dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang tengah mengikuti ibadah pertama lewat live streaming. Biarlah kita semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat kita semua. Imamat 19 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saya ulangi kalimat terakhir, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saya ingin mengajak kita semua sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, supaya betul-betul kita masuk dalam ibadah ini dengan berhiaskan kekudusan, karena Allah kita Allah yang kudus. Kudus, kuduslah Tuhan. Berhiaskan
Amin. Engkau Allah kami yang maha kudus. Yesus. Pendeta Immanuel akan menyerahkan ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk hari perhentian yang Kau berikan bagi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berhenti dari seluruh aktivitas kami dan kami boleh memuji, menyembah Engkau pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami supaya kami boleh berjumpa dengan Kau secara pribadi. Karena kami tahu dan kami percaya ketika kami berjumpa dengan Kau, maka pasti perubahan itu akan terjadi. Amin. Keajaiban terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu baik melalui pujian yang kami naikkan, penyembahan, bahkan melalui firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini sepenuhnya. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan Kau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan Kau menjamah dan melawat kami. Dari awal sampai akhir, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam pimpinan dan berkat daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Bagi Bapak Ibu yang tidak kuat berdiri boleh duduk. Berapa banyak di antara kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus baik, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Setiap-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Hari berkati hari,
kebaikannya tidak pernah berubah. Amin. Sambil duduk katakan, puji Tuhan, aku punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Nyanyi glory. Kita kerjakan selain memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Itu tanda bahwa kita bangga, kita punya Tuhan Yesus yang baik, tidak pernah berubah. Amin. Dia sungguh baik.
Saya selalu berkata dalam hati, Tuhan, Engkau luar biasa baiknya buat hidupku, buat keluargaku. Karena ya, faktanya bahwa kita bisa ada di sini pagi ini, bisa bernyanyi dengan sorak-sorai, dengan lepas memberikan pujian buat Tuhan. Itu tanda bahwa Tuhan itu luar biasa baiknya buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Di tangan Bapak Ibu ada warta gereja. Kita masuk di ayat hafalan yang baru. Ya. Di halaman paling depan. Kita baca sama-sama pelan-pelan dengan suara yang tegas. Karena ini isinya menjadi sebuah pengajaran yang berarti bagi kita. Saya berharap tidak hanya sebatas hafal, tapi menjadi sebuah komitmen bagi kita semua. Baca alamat nama kita, pasal dan ayat seperti biasa, kemudian isinya. 2, 3. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sudah hafal? Singkat, pendek, tapi dalam sekali artinya. Sekarang kita tutup. Lihat dulu pelan-pelan. Alamatnya 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Yuk. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, melainkan apa yang kudus. Melainkan apa yang kudus. Melainkan apa yang Kudus. Kita mohon supaya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap waspada, supaya kita dimampukan menjaga kekudusan hidup kita. Karena Allah kita Allah kudus. Saya rindu mengajak kita semua untuk teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyembahan kepada Allah yang Maha Kudus itu. Dia sedang ada dan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Sebab namamu kudus, singer akan mengawali pujian ini.
Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu. Sembah Dia, haleluya. Yesus, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus. Haleluya. Sebab namamu kudus, namamu kudus, ya Tuhan kami. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Sembah Dia, Dia yang sedang hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Ya Tuhan Yesus. Di saat kami sejenak merenungkan semua kebaikan demi kebaikan Tuhan, maka bagi kami waktu 24 jam tidaklah cukup. Terlalu amat sangat baik Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan berkat-berkat-Mu selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain inilah kami persembahkan puji dan sembah kami di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita sudah mempersembahkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Pagi hari ini akan ada 2 kantong. Kantong kuning adalah persembahan syukur kita. Dan kantong ungu adalah persembahan untuk diakonia. Dimohon dengan hormat seluruh kolektan untuk bisa mempersiapkan diri. Satu ayat firman Tuhan yang akan mendasari persembahan syukur kita pagi hari ini. Injil Lukas pasal 6 ayat 38, firman Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Bapak Majelis, Bapak Frankie Jonardes akan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Ya, Yesus. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Karena Engkau sudah memampukan kami untuk hadir di ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami dan juga persembahan diakonia Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan semuanya hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati para kolektan yang akan memungut persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tidak dengan tangan hampa.
Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa kami diperkenankan, bahkan kami dilayakkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang mempersembahkan seluruh hidupnya guna menebus kami dari tawanan dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Dan sekarang perkenankanlah ya Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus oleh darah Yesus, kami membawa persembahan yang terbaik ini. Karena kami juga memberikan persembahan ini dengan seluruh hidup kami ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau mengajar kami untuk setiap saat hidup tubuh kami, seluruh jiwa kami menjadi persembahan yang terbaik setiap hari dalam mezbah-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan, bahkan hamba-hamba-Mu yang memiliki tugas dalam pengumpulan kolekte ini. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bapak Pendeta Henok Willianto dari GBI Maranatha Surabaya. Namun sebelumnya kita akan diberkati lewat pujian yang akan dipersembahkan oleh Mazmur Bakti Wanita Lydia. Tuhan Yesus memberkati. Bercahaya
Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau setia, menopang, memberkati, dan menguatkan kami. Itu sebabnya kami aman di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami, supaya Tuhan terus memberkati dan menyertai. Kemurahan Tuhan ada dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi panglima atas hidup kami. Memimpin, membawa kami ke dalam rencana dan maksud Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti dan ajarkan kami untuk mentaati. Urapan Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi setiap kami. Dan ketika kami pulang, hidup kami tidak lagi sama. Sebab yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, ada mujizat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia sedang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara. Saya dari Surabaya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala dan majelis yang memungkinkan hari ini saya ada di tengah-tengah Surabaya, di tengah-tengah saudara. Saya senang karena suasana ibadahnya sangat diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tahun lalu ada berita yang menghebohkan yang berasal dari seorang ibu bernama Ratna Sarumpait. Ibu ini mengaku dipukul oleh 3 orang laki-laki. Dan setelah mendapatkan cross-check ternyata berita yang disampaikan oleh Ibu Ratna Sarumpait itu adalah karangannya sendiri, berita bohong. Wajahnya yang babak belur bengkak bukan karena dipukul, tetapi karena operasi plastik. Ibu Ratna Sarumpait ternyata berbohong. Saudara-saudara, tahun lalu teman saya dari Amerika datang dan singgah ke rumah saya. Lalu dalam sebuah percakapan menyampaikan berita, ada serombongan pendeta dari Indonesia akan pergi mengikuti seminar di Amerika. Daripada mereka satu persatu mengajukan aplikasi visa ke Amerika, lalu mereka mengajukannya secara kolektif. Dan dipimpin oleh seorang pendeta, karena semua yang akan berangkat adalah para pendeta. Dan ketika waktu interview wawancara oleh pihak kedutaan dilangsungkan, pertanyaan-pertanyaan standar disampaikan. Mau berapa lama, menghadiri acara apa, dan kemudian ada satu pertanyaan yang sederhana. Dalam interview itu ditanyakan, apakah Bapak Pendeta sebelum hari ini pernah mengajukan visa ke Amerika? Dan kepala rombongan itu yang mewakili semuanya, Pak Pendeta itu menjawab, belum pernah. Ya udah silahkan Bapak menunggu hasil yang akan kami sampaikan. Dan tahukah saudara apa hasilnya? 15 pendeta yang mengajukan aplikasi visa ke Amerika itu ternyata dinyatakan semuanya ditolak. Alasannya adalah karena Bapak Pendeta waktu interview mengatakan belum pernah mengajukan visa ke Amerika, dan menurut catatan pihak kedutaan Amerika bahwa sebelum hari itu Bapak Pendeta pernah mengajukan visa ke Amerika dan ditolak.
Bapak Pendeta kedapatan berdusta. Saudara-saudara, hari-hari belakangan ini kejujuran merupakan barang yang langka. Ada orang yang berkata, kalau nanti orang itu sudah Kristen, bertobat, nanti otomatis jujur. Itu saya tidak percaya. Itu sebabnya karena ada anggapan yang seperti itu, lalu orang tidak pernah mendengarkan khotbah tentang kejujuran. Tidak pernah mendengarkan firman Tuhan tentang kejujuran. Karena dipandang jujur itu otomatis. Ketika orang jadi Kristen, maka otomatis jujur. Saudara-saudara, hampir setiap sudut kehidupan kita membutuhkan kejujuran. Waktu saudara mau cari driver, saudara cari driver yang jujur. Waktu saudara menikah, saudara mengharapkan pasangan saudara adalah pasangan yang jujur. Waktu saudara cari pembantu rumah tangga, saudara cari pembantu rumah tangga yang jujur. Kan gak pernah ada persyaratan, gak apa-apa, gak jujur, yang penting mau jadi pembantu. Ada? Gak ada. Semua bidang kehidupan ini membutuhkan kejujuran. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, judulnya Hidup Sebagai Orang Jujur. Saudara-saudara, apa arti jujur menurut kamus? Menurut kamus, jujur itu ada 3. Yang pertama, jujur itu artinya lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya. Kalau iya ya ngomong ya, kalau tidak ya ngomong tidak, itu jujur. Yang kedua, jujur itu tidak curang. Dalam sebuah permainan, mengikuti aturan main yang berlaku, itu artinya jujur. Kalau SD itu 6 tahun, dan ada orang yang menawarkan kepada kita 3 tahun anak kita akan lulus dengan imbalan tertentu, dan kalau kita terima, itu namanya tidak jujur. Kalau STH itu 4 tahun, dan ada yang menawarkan 1,5 tahun bisa wisuda, dan kita terima, itu namanya tidak jujur. Yang ketiga, kamus mengatakan bahwa jujur itu tulus, ikhlas, tidak ada udang di balik batu, motifnya jelas. Contoh, kalau ada seorang pria tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, suka memberi kepada seorang wanita, bukan mamahnya, bukan kakak perempuannya, bukan adik perempuannya, bukan tantenya. Minggu pertama dikasih iPhone X. Minggu kedua dibelikan Samsung S10. Minggu ketiga dibelikan tas tenteng LV yang ori. Dan minggu keempat diajak dinner di hotel berbintang. Menurut saudara itu tulus, jujur, ikhlas, atau modus? Wah, pengalaman. Saudara-saudara, pernahkah saudara tahu mengapa kita sebagai orang percaya harus jujur? Kadang-kadang kita perlu bertanya, kenapa saya harus jujur? Kalau orang lain boleh tidak jujur, kenapa saya harus jujur? Saya mau menyampaikan, setidaknya ada 2 alasan penting kenapa kita harus jujur. Yang pertama, saudara,
karena Tuhan yang memerintahkannya. Mari kita baca Matius 5 ayat yang ke-37. Apakah saudara tidak keberatan kalau saya ajak baca? Enggak ya. Bacanya yang keras sampai kiri kanan kita dengar suara kita. Supaya iman kita dibangkitkan. 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari apa? Si jahat, dari setan. Jadi kalau ya ngomong ya, kalau enggak ngomong enggak, itu perintah dari Tuhan. Kalau lebih daripada itu berasal dari si jahat, dari setan. Jadi dengan kata lain, jujur itu perintah Tuhan. Jujur itu tidak untuk dinegosiasi. Kejujuran itu bukan komoditas untuk diperjualbelikan. Wani piro. Jujur itu perintah. Tidak bisa ditawar. Itu adalah wajib hukumnya bagi orang percaya. Ada orang bertanya begini sama saya. Kalau bohong putih boleh enggak? Saya semula enggak ngerti bohong putih itu apa. Karena saya itu memang tidak terlalu banyak bergaul dengan yang model-model gitu. Bohong putih itu boleh enggak Pak? Apa misalnya? Misalnya nih, mama kita masuk rumah sakit, ruang ICU. Sudah beberapa lama ada di ICU, dirawat oleh para profesor, dan kemudian profesornya berkata begini, tolong panggil keluarga, kami mau bicara. Dia bilang begini, menurut pandangan para dokter dan pengetahuan kami, mama ini umurnya kami perkirakan tinggal 1 bulan. Tinggal berapa bulan, saudara? 1 bulan. Apa enggak sebaiknya mama dirawat di rumah saja? Supaya tidak perlu mondar-mandir dan hubungan dengan mama yang tinggal waktu 1 bulan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga. Tolong bikin seneng mama. Waktunya cuma 1 bulan. Kasih makan yang enak-enak. Karena waktunya tinggal berapa? 1 bulan. Saya yakin kita akan membawa mama pulang ke rumah. Kita buat mama senang. Dan nasihat dokter kita turuti. Yang biasanya kita nggak pernah kasih mama duren. Mama kita kasih duren. Biasanya kita suka bilang begini, mama itu diabetesnya, kencing manisnya itu tinggi. Sudah, enggak usah lihat duren, mah. Itu masanya sudah lewat. Ada duren. Lalu ada lagi nih. Sate kambing. Kambing apa? Tongseng dan sebagainya. Keluar semua. Biasanya kita selalu bilang ini, mama, sudah tekanan darah tinggi. Sudah jangan pakai kepingin kambing. Lalu ada lagi nih, babi kecap, babi guling, babi kriuk, sate babi dan kawan-kawannya keluar. Biasanya kita bilang begini, ma, jangan yang kayak begituan, kolesterol, eling, ingat kolesterol. Tiba-tiba keluar semua makanan enak. Saudara-saudara, mama memang sakit, tapi pinternya tidak menurun. Lalu mama bilang begini, aku mau tanya ya, biasanya makanan-makanan ini tidak pernah keluar. Kok sekarang keluar semua?
apa mama ini mau mati? Jawabnya apa? Mah, bulan depan. Ngomongnya gimana? Saya mau tanya, atau enggak? Nah, firman Tuhan bilang, lebih daripada itu kamu berasal dari setan loh. Tapi aneh, anak setan kumpul semua waktu Minggu. Jadi gimana saudara? Ngomong atau enggak? Enggak mah. Saudara-saudara, kenapa kita enggak berani ngomong jujur? Oh ya sakno toh. Nanti tambah kepikiran, tambah cepat mati. Lalu gimana? Ngomong enggak. Kebaikan siapa yang sedang diperjuangkan dengan sebuah kebohongan? Itu bohong putih Pak, nggak apa-apa, nggak ada dosanya. Bohong is bohong. Lah kalau saya ditanya mama saya, pas kebetulan mama sudah mati sih. Mama tanya, apa mama ini mau mati kok dikasih makan sing enak-enak? Saya akan bilang begini, Ma, umur itu di tangan Tuhan. Gak ada orang yang bisa menentukan umurnya orang. Setuju gak? Bohong saya? Enggak. Lalu saya akan bilang begini, makan enak, mati. Makan gak enak, mati. Milih mana? Ayo saya mau tanya ini. Makan enak apa? Mati. Makan gak enak, mati. Milih mana? Ya berarti sudah pinter. Banyak orang itu berpikir kalau makan gak enak itu gak mati. Ini kesalahan besar. Saudara-saudara, makan enak mati, makan gak enak mati. Lebih banyak makan enak. Kalau saya nih ya, sudah umur seginian nih, duduk bareng-bareng sama pendeta-pendeta, teman-teman pendeta untuk makan begitu ya. Makannya sudah disediakan begitu. Begitu doa selesai nih, itu teman-teman pendeta pada ngeluarin Tupperware. Isinya apa? Nasi merah. Lalu yang sebelah saya itu selalu bilang begini, Parwan ayo brur. Saya tanya apa itu? Nasi merah nih, makanan sehat tuh, sehat. Saya bilang, enggak dah, makanan dewek dah. Kenapa saya bilang gitu? Sebab itu pasti makanan gak enak, makanya diajak Parwan. Kalau makanan enak, icipono titik gitu saudara. Dia sendiri sudah nek sih sebetulnya. Saudara-saudara, bohong adalah bohong. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk jujur. Yang kedua saudara, apa dasarnya kita ini harus jujur? Yang kedua, karena Tuhan memberikan teladan jujur bagi kita. Jadi dia itu bukan cuma memerintah, tapi dia juga memberikan teladan, memberikan pola kehidupan, patron untuk dicontoh. Supaya hidup kita itu jujur. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan, patron, pola bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa jejaknya? 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu bukan cuma memerintah, tapi dia juga memberikan contoh supaya hidup setiap orang Kristen,
orang percaya jujur. Dia kasih contoh, dia kasih teladan, dia kasih pola, patron supaya kita mengikutinya. Kalau orang di luar Tuhan, gak jujur, gak pernah dikaitkan dengan imannya. Tapi kalau orang Kristen tidak jujur, selalu ada kata-kata begini. Kristen loh, kok bohong? Kristen loh, kok bujuan? Selalu dikaitkan dengan imannya. Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa standar kejujuran orang Kristen itu ngikuti Yesus sangat tinggi. Jadi kalau kita hidupnya penuh dengan tipu, maka saudara perlu mempertanyakan apakah saudara adalah pengikut Yesus, murid Yesus, anak Allah yang sejati. Karena jujur itu adalah perintah dan teladan yang harus kita ikuti dalam hidup ini. Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang bertanya begini, kalau saya jujur, untungnya apa? Apa efeknya kalau saya jujur? Apa dampaknya kalau saya jujur? Saya mau mengatakan, setidaknya orang jujur itu akan mendapatkan apa? Ada 3. 1, orang jujur itu diberkati Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Mari sekali lagi, supaya saudara kalau nanti pulang hafal. Apa yang saya dapatkan kalau saya jujur? 1, 2, 3. Orang jujur diberkati Tuhan. Ada pandangan yang mengatakan, jujur itu hancur. Jujur itu hempen. Jujur itu bodoh. Saya mau mengatakan, hidup orang Kristen tidak ditentukan oleh apa kata orang, oleh local wisdom, atau oleh filsafat manusia. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan orang jujur itu bodoh, orang jujur itu hancur. Tidak ada. Firman Tuhan mengatakan orang jujur diberkati. Jangankan orang Kristen, orang yang tidak Kristen saja, kalau jujur dia juga diberkati. Halo? Karena ini firman Tuhan. Kebenaran akan berlaku dalam setiap orang yang melakukannya. Mari saya ajak saudara membaca Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Kenapa dia? Dia seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Firman Tuhan berkata, kalau orang hidup jujur, dia diumpamakan tinggal di tempat aman, tempat yang tinggi. Gak bisa dijangkau, gak mudah digoyahkan. Bentengnya, tembok pagernya adalah kubu di atas bukit batu. Dan bukan hidupnya aman saja, tapi rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang yang jujur, apakah jemaat, apakah dia pendeta, kalau dia jujur, hidupnya pasti diberkati. Saya tidak mengatakan kaya raya, tapi diberkati. Sebab ukuran diberkati itu relatif
tapi hidupnya disediakan yang diperlukan oleh Tuhan. Sebab kalau nuruti keinginan, jumlahnya nggak pernah berhenti. Tapi apa yang diperlukan, disediakan oleh Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi orang jujur. Orang jujur itu hidupnya diberkati. Setuju, katakan amin. Mari kita lihat sebuah klip. Tolong suaranya dikeluarkan klipnya. Cuma 2-3 menit, mohon saudara sabar ngelihat. Lihatlah bahwa orang jujur itu hidupnya pasti diberkati. Ini ada anak kecil naik sepeda, nabrak mobil mewah. Baret mobilnya. Tempatnya sepi, gak ada orang. Mestinya diam-diam lari. Tapi lihatlah anak ini. Dia malah menunggu kehujanan dan kepanasan.1:40了。对不起，我上学不小心把您的车刮了。我是中心小学4年级3班的学生张雅怡。下午放学后，我还在这个地方等您。小朋友，这纸条是你写的吗？是我留的，我上学的时候不小心把你的车给刮了。你的爸爸妈妈呢？我的爸爸妈妈在外面打工呢，我跟着爷爷一起住。叔叔，这是我爷爷给我这个星期的生活费，你先拿着。小朋友，你是个诚实的孩子，叔叔这个钱不要。雅迪，安老师，你在这干嘛呢？老师，我不小心把叔叔的车给刮了。这位大哥，雅迪的家庭条件特别困难，爸爸妈妈在外面打工，爷爷抚养他长大，挺不容易的。这位老师，这个小朋友非常诚实，他这个做法让我非常感动。雅迪在学校一直表现得非常优秀。虽然我没有多少钱，但是我愿意资助他一直上到大学。雅迪啊，你算遇到好心人了，快谢谢叔叔。谢谢叔叔。你是个诚实的好孩子。Saudara-saudara, orang jujur diberkati. Yang setuju katakan amin. Orang jujur diberkati. Yang kedua, apa yang didapat kalau kita jujur? Doa orang jujur didengar Tuhan. Mari saudara ngelihat Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan.
tetapi doa orang jujur dikenannya. Kalau kita hidup sebagai orang jujur, pasti doa kita didengar Tuhan. Dan kalau kita dalam persoalan, pasti Tuhan akan tolong. Sebab firman Tuhan mengatakan, doa orang jujur dikenannya. Tuhan itu berkenan. Tuhan itu menunggu orang jujur berdoa. Sebab dia senang lihat orang jujur berdoa. Dan kalau dia punya masalah, Tuhan pasti akan tolong. Berapa banyak dari antara kita yang sering berkata, kenapa ya doa saya kok nggak dijawab Tuhan? Padahal saya cukup setia. Saya banyak doa. Saya ngasih persembahan tidak pernah terlambat. Mungkin yang perlu dicek bukan itu. Saudara ini termasuk kategori orang jujur enggak? Kalau kita enggak jujur, kita harus memasukkan. Jangan-jangan doaku enggak dijawab karena kurang jujur. Berapa banyak orang itu keperluannya sepatu karena sepatunya rusak. Dan karena dia doa kepada Tuhan sebagai orang Kristen, Tuhan, sepatuku rusak. Berikan aku toko sepatu. Inilah gak jujur ya. Perlunya sepatu, mintanya toko sepatu. Tuhan bilang sama malaikat, cut, gak usah ditanggapi. Doanya gak beres. Perlunya sepatu, mintanya toko sepatu. Jadi saudara-saudara, kalau orang itu hidupnya jujur, doanya pasti didengar dan dijawab Tuhan. Yang ketiga, orang jujur bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini cuma sekali. Kalau kita jadi batu sandungan, selalu membuat orang lain kesel, kegi, maka buat apa hidup? Hidup itu sekali harus jadi berkat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita sebagai orang jujur. Orang seringkali berpikir, kalau nanti saya kaya, saya bisa jadi berkat. Salah. Jadi berkat itu tidak dimulai ketika kita kaya. Jadi berkat itu ketika kita jadi apa saja, jujur, jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, saya punya 3 orang anak. Yang pertama laki-laki umurnya 21 tahun. Sekarang semester 6. Namanya Joshua. Yang nomor 2 umurnya 19 tahun laki-laki. Sekarang semester 2. Namanya Jason. Yang nomor 3 itu 10 tahun. Perempuan. Namanya Jenna. Saya tidak bisa membayangkan waktu anak saya terakhir nanti akan menikah, umur berapa saya. Tadi ada nasihat, terus gak usah dipikiri Pak, jalan terus saja, ya udah. Saudara-saudara, saya wanti-wanti sama 2 anak laki-laki saya. Begitu lulus SMA, saya bilang gini, dilarang pacaran. Selama kamu belum mampu cari uang, dilarang pacaran. Saya tidak mau kamu makan di restoran, di hotel. Lalu anaknya orang bilang, wah ini anaknya pendeta keren. Makannya di hotel traktir kita. Kamu makan enak-enak, lalu gredek kartu kredit. Kamu yang makan, aku yang bongkok bayar. Saya nggak mau. Kamu hanya boleh pacaran kalau kamu sudah bekerja. Sebab bekerja itu menunjukkan keseriusan hidup. Laki-laki harus bekerja. Kamu jangan di kamar. Sebab kalau kamu di kamar terus, yang besar jempolnya main game. Laki harus kerja di luar. Sebab uang itu muternya di luar. Laki-laki itu tulang punggung rumah tangga.
harus mampu bekerja menghasilkan uang. Tidak boleh di kamar, tidak boleh di rumah, keluar. Jadi kamu harus kerja kalau kepingin pacaran. Aku nggak ngelarang pacaran, tapi harus kerja. Lalu anak saya bilang begini, aku harus kerja apa? Karena aku masih kuliah. Saya bilang, kalau aku seumur kamu, hidup di zaman sekarang ada banyak kerjaan yang aku bisa kerja. Lalu dia bilang begini, apa contohnya? Saya akan Gojek atau nge-Grab. Karena modalnya sudah ada sepeda motor. Kan kuliah itu mulai dari pagi sampai sore atau malam, kan nggak semuanya ada. Kadang-kadang jam pertama, jam kedua ada jeda 2 jam. Kadang-kadang ada dosen nggak masuk. Kan ada waktu-waktu yang kosong. Daripada dipakai bersiul-siul manggil cewek, kan lebih baik kerja. Lalu dia bilang, masa anak pendeta panas-panas? Saya bilang, so what? Apa bedanya anak pendeta sama anak jemaat? Gak ada beda. Panas-panas itu hal yang biasa bagi seorang laki-laki. Gak perlu sunblock kamu. Gak perlu keringetan, takut nanti keringetan. Pendeta aja khotbah kayak saya nih, keringetan adem. Gak usah takut saya bilang. Biasa orang laki itu, kepanasan, kehujanan, keringetan. Biasa, gak usah dibesar-besarkan. Ya aku gak mau tapinya. Kalau gak mau gak usah pacaran. Tapi aku mau kerja cara lain. Apa? Aku mau kerja jualan kaos. Ingat loh, saya gak punya ruko. Gak punya stand untuk majang jualan kaosmu. Aku pendeta biasa. Lalu dia bilang gini, gak usah kepikiran Dedi, aku akan jual di Instagram. Oke silakan, mau gram berapa terserah. Udah saudara, tiba-tiba banyak kaos di rumah, dimasukkan ke kamarnya. Lalu saya dikasih tahu, kadang-kadang 1 minggu, 1 hari minggu untungnya 300.000. Itu 300.000 kalau untung saudara, dibuat neraktir cewek makan bakso, 10 porsi itu setahun sudah nggak mau makan bakso lagi. Udah bosan soalnya. Kadang-kadang untung 200, kadang-kadang untung 70.000, kadang-kadang nggak untung. Biasa risiko orang bisnis, betul nggak saudara? Lalu saya masuk di kamarnya. Saya ngelihat ada barang-barang stok yang nggak laku. Saya panggil anak saya. Kamu untung ya 300, 200, tapi ini ada stok mati begini. Untungmu itu bisa hilang, malah aku ini modalnya bisa katut, saya bilang. Lalu dia bilang, jangan khawatir Dedi. Kenapa? Aku sudah bikin perjanjian sama supplier. Kalau ada stok mati, bisa tukar size atau tukar model. Saya pikir pinter ini. Ini kalau pinter nurun saya. Lalu saudara-saudara, kalau saya lagi duduk begini, dalam kebaktian, saya lihat nama anak saya itu selalu nongol. Di mana? Di LCD, selalu nongol gini. Perpuluhan Joshua. Minggu depan saya duduk lagi, perpuluhan Joshua. Minggu depannya, sebulan itu Joshua terus. Saya merasa risih, saya panggil bendahara. Masa kamu pajang terus nama anak saya akan sungkan. Masa gara-gara dia anak pendeta kamu pajang terus. Lalu dia bilang, memang dia setiap minggu ngasih Pak Eno. Yang benar, ngasih memang. Berapa? Lalu dia diam. Sebab saya memang gak pernah tahu. Satu orang ngasih berapa saya nggak pernah tahu. Saya cuma terima gaji dari gereja. Bendaharanya diam, saya tanya, berapa anak saya ngasih? Saya pengen tahu. Dia tarik nafas lalu bilang gini, kadang-kadang tempo hari itu 30.000 Pak. Tempo hari juga pernah
20. Tapi yang terakhir tempo hari 7.000 Pak. Ya udah dah, terima kasih ya, kamu jangan tersinggung loh. Soalnya saya kepin tahu, saya nggak enak sama jemaat, nama anak saya kok dipajang terus. Saudara tahu apa yang terjadi? Menurut teori rasan-rasan, yang tidak jelas asal-usulnya itu teori rasan-rasan. Tapi berputar terus di mana-mana. Menurut teori rasan-rasan, kalau orang memasukkan persembahan perpuluhan 7.000 dalam amplop yang disediakan gereja, itu biaya cetaknya lebih mahal dari 7.000-nya. Tetapi di balik itu ada sebuah karakter yang sedang dibentuk dalam hidup seorang anak. Saudara-saudara, kalau mau diberkati, kita harus hidup sebagai orang jujur. Tetapi bukan cuma jujur. Diberkati, doanya juga dijawab Tuhan. Orang jujur bisa jadi berkat bagi orang lain. Gak perlu nunggu nanti kalau kaya baru jadi berkat. Iya kalau kaya. Kalau nggak kaya-kaya kan nggak jadi berkat. Mari kita baca Amsal 11 ayat yang ke-11. Amsal 11 ayat yang ke-11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik apa? Meruntuhkannya. Orang itu kalau jujur, hidupnya bisa jadi berkat bagi orang lain. Gak perlu kaya. Firman Tuhan tidak bilang gini, orang kaya memperkembangkan kota. Enggak. Orang jujur jadi berkat. Kota bisa dibangun gara-gara hidup seorang yang jujur. Dan kalau saudara tertarik untuk bisa jadi jujur, dimulai dari mana Pak? Saya tertarik pagi hari ini. Saya mau memberikan tips. Yang pertama, mintalah pertolongan Tuhan supaya bisa jujur. Sebab jujur itu bukan natur kita. Orang itu saudara bohong otomatis. Tapi jujur itu perlu pertolongan Tuhan. Saya nih pendeta, tidak 100% jujur. Masih struggle untuk 100%. Saya doa terus loh supaya bisa jujur. Sebab enggak jujur itu godaan yang sangat memikat. Jadi harus minta pertolongan Tuhan karena ini adalah karakter ilahi. Hanya orang yang ditolong Tuhan yang bisa jujur. Maka jangan heran, jadi pejabat apa aja mudah ketangkap sama KPK. Kenapa? Kalau Tuhan gak turun tangan, campur tangan, susah orang untuk jujur. Kita baca Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Firman Tuhan bilang, awasi mulutku. Lah kenapa mulutnya kok diawasi? Sebab kalau nggak diawasi, keluar kata-kata dusta, yang bohong-bohong itu keluar. Berjagalah pada pintu bibirku. Kita harus belajar, saudara, untuk jujur dengan pertolongan Tuhan. Sebab dengan kekuatan sendiri, mustahil. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia mampu untuk menolong kita. Pernah nggak saudara mau bohong, lalu tiba-tiba mulut ini bisa kayak kena kunci, ceklik, nggak bisa ngomong gitu. Kalau janjiannya nih ya, jam 5 sore, kemudian 5:30 masih belum datang. Lalu ada yang telepon begini, sudah sampai mana? Ini 5:30 loh. Biasanya jawaban dari sono ngomongnya apa? OTW. Ojo takok wae. Kadang-kadang kita bilang gini, wes sudah dekat. Padahal itu keluar rumah aja belum. Gak bohong tadi ini.
Nanti ngomong sidak, nyampe 1 jam lagi gitu. 1 jam lagi. Apa namanya? Kalau suami pada tanggal-tanggal tua gitu, tanya sama istrinya. Uang jajan, uang belanja apa masih ada? Jawabnya apa? Padahal iya. Masa diomong masih ada Pak, nanti gak ditambahin lagi. Ya itu resiko. Betul nggak? Jadi saudara-saudara, saya mau kasih tahu nih. Kita harus jujur, resiko. Kita harus minta tolong Tuhan supaya cukup. Lalu kalau saya jadi istrinya, saya akan jawab gini. Masih ada, tapi nek ditambahin lagi, wanita mana sih nggak seneng. Nanti itu suami ya, waktu mau tidur nggak bisa tutup mata, kepikiran. Istriku ini jujur, termasuk orang langka. Dia ketip gitu ya. Lalu kemudian ngambil keputusan, besok tak tambahi, tak ambil lo dari ATM. Dia kasih 50 juta buat saudara. Lalu bilang gini, wes entekno sak bulan ini, gitulah enak toh. Halo? Iya. Saya berdoa supaya semua saudara minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, setiap pesan yang Tuhan berikan buat kami, biarlah Tuhan terus berbicara dalam hidup kami. Bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Tapi biarlah Allah Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Menyempurnakan keterbatasan dalam bahasa, dalam apapun juga ketika hari ini hamba-Mu menyampaikan firman. Biarlah jemaat makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Makin hari hidupnya makin menyenangkan Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat. Dan keadaan kami sejahtera. Berkati gereja Isa Almasih Pringgading ini. Makin berkembang, makin dipakai jadi saluran berkat di kota Semarang dan di seluruh dunia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan urapi. Tuhan berikan kuasa dan perlengkapan dari sorga. Bukan dengan gagah, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Mari kita berjuang untuk kedapatan menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan demi membantu proses pembangunan Mitra Sejahtera. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sampai hari ini Engkau terus memberkati proses pembangunan Gedung Mitra Sejahtera. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati keluarga besar Jemaat Gereja Isa Almasih Pringgading ini. Dan pada saatnya kami kembali memberikan persembahan hari ini. Biarlah setiap rupiah yang ada di tangan kami, Tuhan berkenan menerima dan memberkati sehingga ini terus menjadi nominal yang dipakai untuk mensupport sampai pada waktunya nanti gedung ini berdiri dengan kokoh dan disitulah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hamba berdoa untuk segenap jemaat Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka.
Menyerahkan juga para kolektan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Satu hari lagi. lagi mulai dari hari ini ya Tuhan, kami bangsa Indonesia akan mengikuti pesta demokrasi dalam pemilu, yaitu pemilihan anggota legislatif, anggota DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, DPD, dan juga pemilihan presiden calon presiden untuk periode 2019-2024. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, biar ada keamanan di mana-mana. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati perjalanan bangsa negara kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Heno Wilianto yang telah menaburkan benih firman Tuhan. Tuhan yang memberkati pelayanannya, keluarganya, dan apapun yang dilakukannya Tuhan jadikan berhasil. Dan sekarang kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah, sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah ruah yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, karir, mata pencarian, bisnis saudara, dalam studi, dalam tugas-tugas pelayanan dan perjalanan saudara, mulai hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih.